Sampai ketika usia 19 tahun terjadi sebuah peristiwa yang mengubah arah hidup. Majikannya memanggil, Mubarak, ta'al. Jendara, enten apa? Kamu coba ke kebun sana, petikkan untukku buah-buahan yang enak. Sampel sekeranjang kecil aja dulu. Nanti baru diambil yang dalam jumlah banyak. Karena besok tamu dari istana khalifah mau datang. Gak mungkin aku hidangkan untuk mereka buah-buahan yang kualitas KW, harus yang premium. Tapi tuan, kok tapi lagi sana ambil. Izin, berangkatlah dia. Petak-petik, kumpul, dapat sekeranjang kecil, dibawa ke majikan. Nih tuan, sudah saya ambil beberapa sampel. Tuan yang melihat, kayak kurang meyakinkan ini. Sini saya coba, cetek, pahit. Ambil buah yang lain, hambar. Ambil, bosok. Orang nasi ngapi, nesu majikan. Kamu ini piye toh? Wis pirang tahun kerja sama saya? 9 tahun tuan. 9 tahun kerja sama saya. Mung tak kongkon goleki buah sing apik, sing manis, sing seger, awakmu ora iso. Nah punten tuan, kalau untuk itu saya nggak bisa. Lebih toh? Nek awakmu nembe kerja 9 dino wajar. Orang ngerti lah itu 9 tahun loh, 9 tahun. Nah punten tuan, memang saya kerja sama tuan sudah 9 tahun. Akan tetapi saya bekerja sesuai isi kontrak kerja tanpa melanggarnya sedikit. Tuannya, emang dulu apa sih kontrak kerjamu? Agak lupa nih, karyawanku banyak soalnya. Di kontrak kerja saya, tugas saya adalah menjaga dan membersihkan. Udah. Jadi menjaga dari hama, dari hewan-hewan, dari pencuri. Jadi harus stay di situ 24 jam. Ya. Dibersihkan. Kalau ada pagar-pagar yang patah dibenerin. Saya kerjakan itu semua. Dan karena di poin pekerjaan saya itu tidak ada keterangan boleh menikmati hasil panen, boleh icip-icip satu, maka saya dari mulai hari pertama kerja sampai detik ini tidak pernah merasakan mana buah yang manis, segar dan matang sempurna. Kaget majikan. Awakmu orang tahu icip-icip? Belum tahu. Sebiji pun. Nyokot sitik, nyokot orang. 9 tahun di sini nggak pernah boten tahu tuan. Masih ada ternyata karyawanku yang model begini. Ya sudahlah, kamu sana kembali ke kebun, urusin tuh pagar-pagar yang rusak ditabrak hewan-hewan, biar aku petik sendiri. Ya sudah tuan. Ternyata obrolan mereka berdua didengar oleh anak tunggal satu-satunya tuh majikan, anak gadis. Dia tunggu ayahnya pulang. Begitu ayahnya pulang membawa beberapa buah manis, dia keluar dari kamar. Ya, udah selesai ngambil buahnya udah. Ya, tadi aku dengar obrolanmu dengan si Mubarak. Oh, yang itu ya. Luar biasa ya, masih ada pekerja yang jujurnya sedemikian rupa. Ayah juga kaget. Lah gini ya, maksud saya, boleh nggak saya mengajukan diri untuk dinikahkan dengan Mubarak? Hah? Yakin? Kamu anak majikan loh, penerus tahta PTPN 5. Mau-maunya menawarkan diri nikah dengan tukang kebun. Yakin? Yakin ya? Apa yang membuatmu yakin? Kejujurannya. Seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Baiklah kalau begitu. Nanti Mubarak kalau sudah kerjanya saya panggil. Siap ya?
Menjelang maghrib, tugas sudah selesai, shift jaga, Mubarak dipanggil, Rak, sini. Jadi orang, duduk. Heran nih pas duduk ke ruang tengah, terhidang semua buah-buahan. Dia kaget, Tuan, bukankah tamu khalifah besok datang? Kenapa disiapkan hari ini? Kata tuan, ini untukmu. Waduh, jadi gak enak ini. Gak apa-apa, mau nikmati buah, ngobrol-ngobrol ringan. Lalu tuannya berkata, Mubarak, sudah berapa usiamu sekarang? Ya, 19 tahun, Tuan. Sudah rencana mau nikah belum? Wah, kalau rencana ada. Nah, yang belum ada apa? Calonnya. Setahu saya, nggak ada wanita yang termehek-mehek, yang klepek-klepek dengan tukang kebun. Tukang kebun, ilopiyo, merini, nggak ada. Nggak ada wanita yang kelepak-klepek dengan tukang kebun, yang falling in love first time. Artinya kamu memang udah mau nikah nih? Iya. Tapi masalahnya belum tentu, kayaknya nggak ada yang mau, susah nyari. Ada yang mau. Hah, iya kah Tuhan? Iya. Tapi kau janji harus jaga dia baik-baik. Iya Tuhan, tapi boleh saya tahu siapa? Janji dulu. Bismillah, insya Allah saya berjanji. Baik. Kau aku nikahkan dengan putriku. Hah? Warisan oke nih? Oh enggak ya. Enggak cukup sampai di situ balasan dari Allah. Setelah menikah dengan pewaris tunggal perkebunan tadi, dari pernikahan mereka lahirlah seorang lelaki, anak laki-laki yang kelak menjadi ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Seorang ulama zaman tabi'in yang sanggup menghafal Quran secara mutkin ketika belum genap berusia 10 tahun. Mutkin itu kapanpun ditanya bisa, bangun tidur langsung tanya, suruh lanjut ayat, bisa. Itu namanya mutkin. Belum genap 10 tahun sudah mutkin hafalan anaknya, Abdullah bin Mubarak. Dan ketika dia berusia 19 sampai 20 tahun, dia sudah menjadi pengajar yang mana murid-muridnya adalah guru-gurunya dulu. Kemudian Mubarak ini menjadi pengusaha, tidak melanjutkan usaha ayahnya, enggak berkebun, tapi tekstil. Saking kayanya Abdullah bin Mubarak ini, dia kalau haji setiap tahun. Jadi kalau bahasa kitanya furoda tiap tahun. Bukan hanya itu, kalau dia berangkat haji, satu desa diberangkatkan semua pakai duit pribadi. Semuanya ditanggung. Akomodasi, transportasi, konsumsi, oleh-oleh. Berapa kira-kira itu biayanya? Iki wong Sukoharjo dimangkat ke KB haji. Berangkat cuman bawa pakaian tok, yang lainnya sudah dibiayai. Dan berangkatnya langsung tahun itu juga. Kira-kira berapa biaya dibutuhkan? Ratusan miliar kayaknya. Dan itu tiap tahun dikeluarkan oleh Abdullah bin Mubarak. Keberkahan dari ayah yang jujur. Makanya tadi saya katakan, ketidakjujuran seorang ayah dalam bekerja itu Allah rusak lewat anak. Dan jujur saja, pengalaman saya ngajar les privat dulu, ya. Kalau dia itu anak guru, anak dosen, atau anak pedagang kecil-kecil, insya Allah akhlaknya baik dan gampang paham. Tapi mohon maaf nih, kalau orang tuanya, apalagi orang tuanya aparat, wis batu, nakal, dikandani angel, apa mana diajari, wis tobat. Anehnya kok bapaknya nggak sadar Allah sedang menghukum dia lewat anaknya. Maka hati-hati. Ma'isyah bukan berdasarkan jumlah yang kita cari, tapi berkah. Dan keberkahan senantiasa bersama orang-orang yang jujur.
Di dalam Islam sendiri, kejujuran ada 3 tingkatan, 3 level. Jujur dalam niat, 1. Lalu yang kedua, jujur dalam ucapan. Dan yang ketiga, jujur dalam tindakan. Jujur dalam niat maksudnya bagaimana? Artinya niat orang itu benar-benar jujur karena Allah. Diriwayatkan bahwa dalam salah satu peristiwa di zaman Nabi, ada seorang laki-laki mu'allaf, dia baru masuk Islam. Kebetulan baru 2 hari dia 3 hari dia masuk Islam, kaum muslimin sudah berangkat untuk berjihad. Dia diikutkan di barisan belakang untuk bagian logistik, mengobati orang luka, ngangkut air. Karena ada mantan budak punya power untuk itu. Nah, selesai pertempuran dimenangkan kaum muslimin, Nabi bagi-bagi harta ghanimah rampasan perang. Lalu Nabi suruh seorang sahabat yang memang bertugas membagi-bagi, tolong bagikan ini kepada fulan yang baru aja masuk Islam beberapa hari lalu. Oh siap Nabi. Diantar, fulan, ada nih jatahmu dari Nabi. Loh, jatah apa? Ini ghanimah, jatahmu. Kembalikan kepada Nabi dan sampaikan kepada Nabi bahwa aku masuk Islam bukan gara-gara ini. Kan? Lah, kalau mau balikan sendiri, saya nggak berani. Nanti Nabi marah sama saya. Ya sudah, sini saya balikan sendiri. Dia bawa, dihadapkan kepada Nabi, dia kasih Rasulullah, saya kembalikan. Loh, jatahmu rapopo. Kata dia, enggak. Bukan karena ini saya masuk Islam. Oh iya? Lalu apa alasan mau masuk Islam? Kata Nabi. Dia menjawab, satu-satunya niat saya masuk Islam adalah agar ada anak panah musuh yang melesat, kemudian menancap dan masuk lewat leher kanan saya sampai tembus ke leher kiri saya, lalu saya gugur di pertempuran tersebut. Dicatat para malaikat sebagai golongan syuhada, saya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu tujuan saya, bukan ini. Maka Nabi berkata, in tasduqillah yasduquka. Kalau niatmu, lihat ya, kalau niatmu jujur karena Allah, Allah akan buktikan kejujuranmu itu. Ya sudah, di pertempuran berikutnya dia ikut lagi. Selesai peperangan, Nabi melihat jasad-jasad para syuhada. Dan benar saja, orang ini yang tadi berkata, yang aku inginkan adalah ada anak panah musuh masuk dari leher kananku sampai tembus ke leher kiriku. Nabi temukan jasad dia persis keadaannya sebagaimana yang dia gambarkan. Ada anak panah musuh yang nancap masuk dari leher kanan keluar ke leher kiri, tepat di titik di mana dia menunjuk. Maka Nabi berkata, inilah orang yang jujur dalam niatnya, maka Allah buktikan kejujurannya. Jujur dalam niat adalah jujur tingkatan tertinggi. Makanya dari kisah ini para ulama mengatakan, barang siapa yang jujur dalam niat, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan terkabulnya niat yang jujur tersebut. Makanya kita ketika berniat jujur karena Allah, pengen banget haji, pengen banget umroh, maka ketahuilah, kalau niatnya jujur, pasti Allah sampaikan. Pasti. Gimana caranya? Terserahnya. Terserahnya siapa? Terserahnya siapa? Terserahnya Allah. Bisa jadi ada yang bayarin. Bisa jadi menang urutan berangkat umroh gratis dari kantor perusahaan. Bisa jadi menggantikan anggota keluarga yang wafat, lalu dia masuk sebagai pengganti. Pokoknya terserahnya Allah. Bisa jadi tiba-tiba kaya mendadak. Mungkin area tanah
rawa yang dia miliki dilewati tol, dapat pembebasan. Saya kenal dengan seseorang karena saya langganan kepada dia ikan di Kulon Progo, ikan segar, ikan laut. Setiap ketemu saya, karena saya sering umroh, setiap ketemu saya dia selalu bilang, Pak Ustadz, pengen banget saya berangkat. Allah kabulkan. Dengan cara apa? Tanahnya kena pembebasan. Tolong. Dapat sekian miliar. Tahu dihabiskan untuk apa? Langsung daftar haji plus 175 juta. Dia, istrinya, orang tuanya 2, anaknya 2, berenam. Semua didaftarkan haji plus. Jujur, Allah kabulkan. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Kita papasan jalan dengan kenalan kita dalam ini kabarnya, Bok mampir ke rumah saya, insya Allah. Nah, insya Allah itu jujur enggak tuh? Jangan-jangan insya Allah karena nggak enakan, padahal dalam hatinya mau. Nggak ada niatan sama sekali untuk mampir ke rumah dia, tapi mengucapkan insya Allah. Ini insya Allah yang dusta. Yang ketiga, jujur dalam tindakan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam amalan. Inilah 3 tingkatan jujur dalam agama kita, ya. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam. Sebentar kita berbuka puasa, manfaatkan waktu ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena menjelang berbuka termasuk waktu-waktu yang mustajab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.